Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Dalam Yesus ada pertolongan dan perlindungan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sungguh pertolongan dan perlindungan-Mu nyata atas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kami pasti diberkati, menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalam Yesus ada pertolongan dan perlindungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 34 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini Mazmur yang begitu familiar yang ditulis oleh Raja Daud. Jadi pemazmur ini ditulis Raja Daud ketika kisahnya dimulai pada saat Raja Saul membenci Daud. Pada saat segenap bangsa Israel memuji Daud karena kemenangannya atas Goliat yang melebihi kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Saul. Pujian itu yang membuat Saul iri hati, dengki terhadap Daud. Maka sejak saat itu hidup Daud terancam dan dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Daud melarikan diri dari hadapan Saul karena Saul ingin menyerang dan membunuhnya. Daud melarikan diri ke Nob, dari Nob pergi ke Akis, ke Raja Kota Gad. Setelah itu Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Kemudian dia ke Kehila dan padang gurun Zif. Jadi Daud banyak melakukan pelarian. Daud adalah seorang yang betul-betul dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Karena Daud adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan ataupun berlaku buruk terhadap Raja Saul. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengalahkan Goliat. Namun hal itu membuatnya mengalami peristiwa dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Seringkali tanpa disadari, suka ataupun tidak, orang akan berlaku buruk terhadap kita atau merencanakan hal-hal yang buruk, seringkali bukan karena kesalahan kita terhadap mereka, tetapi karena mereka iri hati dan dengki. Pada saat itu, pada saat kita berhasil melakukan kehendak Tuhan, maka pesannya adalah jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan pasti membela dan menolong kita selama kita hidup dalam kebenaran. 1 Samuel 21 ayat 1. Dari seorang yang dipuji-puji dan mendapat dukungan dari orang di sekelilingnya, Daud kemudian hanya seorang diri saja. Bahkan tidak ada seorang pun yang berpihak kepada Daud.
Lalu kemudian 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Daud melakukan pelarian ke Akis, ke kota Daud. Terus kemudian kalau kita baca Mazmur 34 dikatakan dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan dari pelariannya ke gua Adulam, ke gua Adulam, Daud menuliskan Mazmur 57, Mazmur 142 juga tentang perlindungan Tuhan. Dari Kehila dan padang gurun Zif, 1 Samuel 23, Daud pun menuliskan Mazmur 54. Perlindungan Tuhan selalu nyata, sempurna dalam hidup kita, apapun situasinya. Sama seperti Daud, dia menuliskan Mazmur. Dia menceritakan bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi, pergumulan, dan kesulitan yang sedang kita hadapi dan alami saat-saat ini, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita dan akan melepaskan kita dari semua hal yang mengancam dan membahayakan kita. Kalau kita pelajari, Saul adalah gambaran dari roh maut yang terus-menerus mengejar dan ingin membunuh yang namanya Daud. Namun saudara, kalau kita pelajarin dari sini ke sini, dari situ ke situ, Daud lari-lari melarikan diri. Kita melihat bahwa perlindungan Tuhan atas Daud begitu nyata, begitu sempurna, hingga Raja Saul tidak pernah bisa menyentuh Daud. Saudara, apapun, maukah kecelakaan, kutuk, sakit penyakit, dan lain-lain, tidak pernah bisa menyentuh kita selama ada dalam perlindungan Tuhan di hidup kita. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Daud menuliskan ini bukan ketika hidupnya sedang baik-baik, tetapi dia sedang seorang diri, terkungkung dan terancam oleh musuh. Dan satu-satunya cara hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi waktu Daud menuliskan ini, Daud lagi sendiri, terkungkung dan terancam oleh musuh. Artinya tidak mudah secara manusia untuk menuliskan ini. Tapi karena Daud bergaul dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ini yang membuat dia begitu luar biasa. Jadi jika kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ingin mengalami perlindungan Tuhan yang nyata, maka tidak ada cara lain. Kita harus takut akan Tuhan. Artinya kita tidak bisa memilih pilihan lain selain daripada Tuhan. Kunci Daud mengalami perlindungan dan kemenangan adalah takut akan Tuhan dan mengandalkan takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan perlindungan yang lain. Untuk itu saudara, takutlah akan Tuhan. Untuk itu saudara, hiduplah sebagai orang benar, berserulah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan rendahkan hidup kita di tangan Tuhan yang kuat. Dan lihatlah, kita akan menyaksikan, mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.